Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur karena rahmat Tuhan yang telah menjaga saat kita beristirahat, juga telah membangunkan kita dan mempersatukan kita di hadirat-Nya. Kembali bersama kita berjumpa mengawali hari di ruang Embun Pagi, edisi Sabtu 31 Desember 2022, yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Adapun firman Tuhan yang akan menyapa kita adalah Yohanes bagian kedua, Yesus pemberi hidup, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Karena itu sahabat Petra, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami kepadamu, karena kami sungguh merasakan kasih setiamu yang menjaga saat kami terlelap di sepanjang malam, dan kini kami telah melihat kemurahan-Mu yang telah memberikan kesegaran kekuatan pada tubuh kami dan sebuah hari baru yang terbentang di hadapan kami, hari terakhir dan penutup di tahun 2022. Karena itu Bapa, jika Engkau telah mengawali, biarlah demikian juga kami akan mengakhiri tahun 2022 ini di hadirat Tuhan dengan sabda-Mu. Lihatlah setiap hati sahabat Petra yang terarah kepadamu. Terangilah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Engkau mampukan kami bersama-sama untuk mendengar, mengerti, dan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Sebab firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami melewati hari pemberian-Mu dan hidup seturut dengan rancangan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema di dalam firman Tuhan hari ini adalah Yohanes bagian 2, Yesus pemberi hidup, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Demikian sabda Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, seringkali Alkitab kita dikritik, terkhususnya pada kitab-kitab Injil yang menceritakan kisah Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bahwa kitab Injil tidak terlalu lengkap, sebab kalaupun hanya menjelaskan Yesus dilahirkan di Bethlehem, tidak pernah mencatat masa kecil Tuhan Yesus. Kita hanya akan menjumpai ketika berusia 12 tahun di Bait Allah. Bahkan setelah itu kita tidak pernah mendengarnya lagi, hingga tiba saatnya Tuhan Yesus tampil, dibaptis, melayani,
hingga disalibkan. Tampaknya seakan-akan sebagai kisah sejarah kehidupan Yesus. Kitab Injil dianggap kurang lengkap, tidak menunjukkan fakta yang runtut kronologi bagaimana dilahirkan, dididik, masa kecil, ataupun bekerja sebelum tampil melayani. Kita hanya melihat pada usia 30 tahun pada pelayanannya dan juga pada karya, kematian, dan kebangkitannya. Tetapi justru kita kembali diingatkan bahwa memang Injil ditulis bukan sebagai bentuk biografi, bukan sebagai sejarah, hanya mau menceritakan kehidupan Kristus semata-mata. Kita justru dilihatkan dari firman Tuhan bahwa Injil tidak pernah bermaksud memberi kisah yang lengkap mengenai kehidupan Yesus. Cerita-cerita yang ditampilkan tidak mengisahkan kejadian-kejadian mengenai Yesus hari demi hari, tetapi memang pada bagian tanda-tanda yang dikerjakannya. Injil tidak memberi cerita lengkap, runut, dan rinci mengenai apa yang telah dikatakan ataupun apa yang telah dilakukan Kristus. Ia memang sebuah pilihan dan tidak semua. Bagaimana Yesus itu dan pekerjaan yang telah Dia lakukan yang menjadi tanda, dan itu semua dilakukan di mata murid-muridnya dan dicatat oleh Rasul Yohanes. Maka dengan demikian, Injil memang ditulis sebagai bentuk ajaan. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Jadi Injil ini ditulis dimaksudkan ajaan dan seruan. Setelah kita melihat kesaksian demi kesaksian, kita mau percaya dan kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Sekali lagi, maksud Injil ditulis bukan untuk memberi informasi, tetapi justru supaya memberi kehidupan. Alkitab ditulis bukan untuk memberi pernyataan-pernyataan, informasi, ataupun berita, tetapi justru Alkitab atau firman Tuhan terlebih Injil itu disampaikan untuk mengubah hidup kita. Injil hendak memberikan suatu gambaran mengenai Yesus yang sedemikian rupa, sehingga kita yang membacanya mau tidak mau akan melihat bahwa orang yang dapat berbicara, mengajar, bertindak, menyembuhkan, mati, dan bangkit tidak bisa tidak. Kita akan mendapati bahwa Dialah Anak Allah, bahwa di dalam kepercayaan itu kita justru akan mendapatkan kehidupan yang sejati. Karena itu, sahabat Petra, kita telah membaca Injil ibarat di ruang pengadilan. Saksi demi saksi ditampilkan. Misalnya di Injil Yohanes, ada sebuah zaman baru di mana air diubah menjadi anggur sebagai tanda yang pertama. Kita melihat ada 6 tempayan yang mengingatkan manusia diciptakan pada hari yang ke-6, yang tidak dapat mampu hidup kalau tidak dipenuhi oleh Allah, sehingga air dapat berubah menjadi anggur. Sebab anggur juga menjadi lambang kehidupan yang kekal, di mana anggur semakin lama tidak semakin rusak dan basi, malah semakin enak, bahkan semakin berharga. Kesaksian selanjutnya mengisahkan di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di sana kita tahu bahwa di zaman baru itu kehadiran Yesus memberi kehidupan. Sebab Dia adalah roti yang hidup. Saksi lain mengisahkan di mana Yesus berjalan di atas air, bahwa kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus melampaui kekuatan alam, sebab alam pun tunduk di bawah kekuasaannya.
Yesus kemudian dikisahkan mencelikkan mata orang buta, bahkan buta sejak lahir di Yohanes 9. Dan semua itu mau menunjukkan bahwa justru Sang Yesuslah menjadi terang dunia. Hingga kemudian Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, bahkan sudah dikubur selama 4 hari. Dan kini kita melihat bahwa Yesus berkuasa karena ia adalah kebangkitan dan hidup. Saksi demi saksi dikisahkan. Peristiwa demi peristiwa ditampilkan. Dan semua itu bukan hanya membuat kita mengerti. Bukan sebuah informasi yang disampaikan. Tetapi pada akhirnya, ibarat setelah segala saksi sudah dinyatakan, di hadapan Kristus, kita harus memilih untuk menerima atau menolaknya. Dengan menolak Kristus, berarti sejatinya kita menolak uluran tangan Allah, menolak keselamatan yang diberikannya. Dengan menolak Kristus berarti kita tetap tinggal di bawah hukuman karena kejatuhan kita di dalam dosa dan ketidakberdayaan kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Namun ketika kita memilih untuk percaya dan menerima Yesus Kristus, disinilah kita diselamatkan. Disinilah kita memperoleh hidup di dalam namanya. Disinilah Injil bukan hanya tulisan, tetapi menampilkan kuasa Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka di hari terakhir 31 Desember 2022, firman Tuhan di hadapan kita telah menyatakan segala kesaksian, telah menunjukkan segala karya-karya, pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Kini juga tibalah saatnya bagi kita untuk mengambil keputusan. Sungguhkah kita percaya? Sungguhkah kita menerimanya? Sebab jika kita telah menerima hidup di dalam Kristus, kita akan meninggalkan tahun 2022 dengan penuh syukur dan menghadapi tahun 2023 dengan penuh pengharapan. Mungkin kita akan semakin tua, tetapi hidup kita sejatinya semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan kesempurnaan keselamatan, sehingga justru jiwa kita akan semakin baru dan kita semakin mendekati kekekalan yang dijanjikannya. Selamat menutup tahun 2022, selamat memasuki tahun 2023. Terimalah Kristus dan perolehlah hidup di dalam namanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari sahabat Petra, kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita atas sapaan firman Tuhan. Sebab melalui Injil kami bukan hanya menerima cerita. Kami bukan hanya mendengar berita. Tetapi kami telah melihat pekerjaan-pekerjaan yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus. Dan begitu nyata bahwa ia sungguh anak Allah. Ia adalah terang dunia. Ia adalah Allah kebangkitan dan hidup. Ia adalah sang roti hidup sendiri. Sehingga di dalam namanya, setiap manusia beroleh keselamatan, pengharapan dan kehidupan yang kekal. Karena itu bersama di hari terakhir, penutup di tahun 2022, kami mengakui segala dosa dan kesalahan, segala kegagalan dan kekerasan hati. Kami bertobat, kami menyesali, dan kami mengharapkan pengampunan hanya di dalam kuasa Kristus. Dengan demikian kami boleh percaya bahwa di dalam Kristus kami diampuni dan kami memperoleh kehidupan kekal sebagai kuasa untuk memasuki tahun baru 2023.
Bapa Surgawi, kini kami juga berdoa untuk mengingat sahabat Petra yang sedang sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat dan menyembuhkan segenap sahabat Petra yang dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan dan melindungi dengan menjauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Engkau menuntun kami semua, sekalipun usia kami bertambah dan tubuh kami bisa menjadi semakin lemah, tetapi iman kami semakin baru dan jiwa kami semakin disegarkan, karena perjalanan kami adalah kembali kepada kemuliaan Allah. Sebab Kristus telah menjadi yang sulung, gambar dan rupa Allah yang sejati, yang dikaruniakan bagi kami yang percaya. Kami pun juga berserah untuk tahun 2023, kiranya kami semakin taat, kiranya rancangan Allah yang Maha Kudus dalam kehidupan kami digenapi, sehingga sekalipun hidup kami lemah, sederhana, bahkan begitu singkat, kami boleh menjadi bagian di mana kehidupan kami mempermuliakan nama Allah. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di dalam namanya dan kami peroleh kehidupan yang kekal. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri embun pagi saat ini dengan menerima berkat Tuhan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita pada embun pagi, edisi Sabtu 31 Desember 2022, yaitu penutup di tahun ini, dan esok kita sudah akan bertemu di hari yang baru. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, supaya Injil, kesaksiannya kita terima, dan di dalam namanya kita percaya, supaya kita memperoleh kehidupan dalam nama Kristus. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf jika ada atur tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan akhirnya, saya, Pendeta Yusuf Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Dan karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa kehidupan kita. Amin.